saja kita mulai dari pengertian dan prakondisi MBS. Nah, pengertian dari prakondisi MBS ini adalah aspek-aspek yang harus dipenuhi, atau diperhatikan sebelum pelaksanaan MBS. Jadi ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya dalam menjalankan MBS itu berjalan dengan lancar. Kita tahu bagaimana cara menjalankannya. Nah, di dalam prakondisi ini yang harus diperhatikan ada banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualifikasi atau kuantitasnya. Artinya sumber daya manusia itu harus memadai dalam persiapan MBS. Terus yang kedua, keterlibatan komunitas sekolah, termasuk ada guru, ada siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Nah, di situ aspek itu yang harus kita perhatikan sebelum melaksanakan MBS. Terus yang ketiga ada ketersediaan dana dan sarana-prasarana yang memadai. Nah, ada dana, ada prasarana yang memadai dalam kita melaksanakan MBS atau manajemen berbasis sekolah di sekolah. Terus keempat, adanya komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari kepala sekolah dan staf manajemen. Jadi antara kepala sekolah, antara staf manajemen itu harus ada komitmen. Artinya komitmen dalam menjalankan MBS. Itu dari pengertian MBS. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan MBS. Pelaksanaan MBS ini ada dua. Yang pertama ada rasional dan tujuan. Tujuan dari pelaksanaan ini untuk memberikan kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya dan kegiatan pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Nah, artinya di situ bertujuan untuk mendidik kepala sekolah itu supaya mandiri dalam mengelola sekolah itu sendiri. Terus juga ada rasionalnya. Rasional pelaksanaan MBS antara lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran. Nah, di situ kita akan meningkatkan efisiensi, efektivitas proses pembelajaran. Terus juga rasionalnya ada juga memperkuat keterlibatan masyarakat di dalam sekolah. Artinya dia bukan hanya guru saja yang kreatif, yang mengikuti atau yang dalam memperhatikan MBS ini. Artinya di situ baik dari masyarakat, baik dari yang lain itu harus terlibat di dalam pelaksanaan. Selanjutnya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga pendidikan tadi. Nah, jadi di situ kita harus meningkatkan juga akuntabilitasnya, transparansinya, artinya terang-terangan di dalam kebijakan. Terus juga ada tahap-tahap pelaksanaannya. Yang pertama itu ada perencanaan melibatkan baik dari visinya, misi, tujuan sekolah. Nah, di situ tahap-tahap dari pelaksanaan itu yang pertama. Terus yang kedua, pelaksanaan melibatkan pengorganisasian di sekolah itu juga harus ada organisasi dalam menjalankan MBS. Seperti kalau organisasi sekolah itu ada kepala sekolah, ada komite dan lain sebagainya. Terus juga ada monitoring dan evaluasi untuk mengatasi keberhasilan kegagalan program MBS. Nah, di situ ada monitoring, maksudnya kita melihat seberapa pengaruh dari MBS, seberapa keberhasilan dalam melaksanakan MBS. Apabila kurang ada keberhasilan yang tidak berhasil, nah itu harus dimonitoring, artinya harus dipantau terus untuk memperbaikinya. Keempat, tindak lanjut yang meliputi perbaikan, perubahan dalam kebijakan. Nah, di situ apabila ada tindak perbaikan yang kurang atau perubahan yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, nah di situ ada perbaikan dalam
dalam tahap pelaksanaan MBS. Selanjutnya bagian C, fungsi jajaran birokrasi. Nah, fungsi jajaran birokrasi ini meliputi memfasilitasi dan memberikan dukungan teknis kepada sekolah dalam mengimplementasikan MBS. Nah, di situ fungsinya pertama itu memfasilitasi. Memfasilitasi apa? Memfasilitasi, memberikan teknik bagaimana kepala sekolah itu dalam mengimplementasikan MBS. Apakah dari fasilitas ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak, seperti itu. Terus juga monitoring dan evaluasi dalam MBS memiliki untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Artinya di situ monitoring dan ini ya, bagaimana kita melihat apakah program yang kita laksanakan itu sesuai dengan rencana yang kita lakukan sebelumnya, seperti itu. Jadi kita harus monitoring, harus memantau apakah berhasil atau tidak, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari pengertian dari fungsi jajaran birokrasi, ada juga pelaksanaan MBS. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Julio. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari yang sudah dijelaskan tadi. Teman kami dari kelompok 6, yaitu akun monitoring dan evaluasi MBS. Apa itu jenis monitoring dan evaluasi yang meliputi? Yaitu monitoring dan evaluasi internal dilakukan secara terus-menerus oleh pembelajaran agar berjalan sesuai dengan rencana. Monitoring internal dilakukan oleh pihak internal sekolah seperti guru, staf, administrasi, dan kepala sekolah. Yang kedua, monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti dinas pendidikan atau lembaga independen untuk memberikan pandangan objektif mengenai kinerja sekolah sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan. Monitoring eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti tim supervisi dan dari dinas pendidikan, lembaga audit atau pihak otoritas pendidikan lainnya. Baiklah, lanjut yang kedua, yaitu tonggak-tonggak kunci keberhasilan MBS. Apa saja tonggak-tonggak kunci keberhasilan MBS? Yang pertama, keterlibatan aktif semua stakeholder dalam proses pengambilan. Pengambilan yaitu proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kemampuan kepala sekolah dalam memimpin perubahan dan inovasi. Yang ketiga, keterlibatan aktif kolaboratif dari semua stakeholders termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran dan prestasi akademik siswa. Yang kelima, peningkatan transparansi akuntabilitas dan partisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah. Yang keenam itu peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di sekolah. Yang ketujuh, peningkatan kepuasan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Adanya pengelolaan sumber daya yang efektif. 9. Adanya sistem evaluasi yang teratur dan berkelanjutan untuk memastikan perbaikan terus-menerus dalam kualitas pendidikan. Itulah beberapa poin yang saya sudah jelaskan. Ada business metode monitoring yang itu meliputi dua, yaitu evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Sedangkan tonggak kunci keberhasilan MBS meliputi ada
9 poin di situ yang saya sudah tuliskan. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8. Lebih dan kurang mohon maaf.